Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saskia Putri Adli bersama kedua rekan saya yaitu Juwita Rahmadona dan Ronaldo Carlos Siotang. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai fitur esensial bimbingan dan konseling perkembangan sebagai bagian total dari program pendidikan. Langsung saja kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Carlos. Di sini saya akan memaparkan tentang domain perkembangan anak usia dini dan sekolah dasar berdasarkan tabel domain perkembangan. Proses perkembangan individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu yang pertama proses biologis. Proses biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otot sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Yang kedua, proses kognitif. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran bahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Yang ketiga, proses psikososial. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu serta cara yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Terima kasih. Materi kedua yaitu mendeskripsikan konsep dan praktik layanan dasar. Bimbingan dan konseling perkembangan merupakan suatu pendekatan di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Mirik menyatakan bahwa bimbingan dan konseling perkembangan didasarkan pada premis bahwa individu berkembang secara berurutan dan positif terhadap peningkatan diri. Individu memiliki kekuatan tersendiri untuk percaya bahwa setiap individu itu unik. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling perkembangan memberikan bantuan yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan anak dan merupakan bagian terpenting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Bimbingan dan konseling perkembangan diperlukan karena manusia dari waktu ke waktu terus berkembang. Begitu pula dalam bimbingan dan konseling harus terus berkembang baik dalam programnya maupun dalam layanannya. Menurut Mirik, bimbingan dan konseling perkembangan berasumsi bahwa secara lahiriah manusia menggerakkan kepribadian individualnya secara berurutan dan secara positif menuju pengembangan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi terakhir adalah konsep dan praktik dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah definisi. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur atau teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik untuk memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Yang kedua adalah tujuan. Komponen ini bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personil pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang ketiga adalah strategi pelaksanaan. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek 1. Pengembangan jejaringan atau networking dan profesional. Yang ketiga adalah strategi pelaksanaan. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek 1. Pengembangan jejaring atau networking dan profesi. 2. Kegiatan manajemen. Dan yang ketiga, riset dan pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Rahmadona. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar layanan responsif dan konsep serta praktek layanan perencanaan individual. Yang pertama, pelayanan responsif. Pelayanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memerlukan pertolongan segera. Pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya.
Tujuan pelayanan ini yaitu untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu berkenaan dengan masalah pribadi sosial, karir, atau masalah pengembangan pendidikan. Fokus pengembangannya yaitu fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan perencanaan individual. Adapun strategi yang dipakai dalam pelaksanaan pelayanan perencanaan individual antara lain penggunaan aplikasi instrumentasi. Melalui aplikasi ini, guru pembimbing dapat menyaring data atau informasi dari peserta didiknya selanjutnya, dianalisis hingga memperoleh gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan diri peserta didik. Selanjutnya, penilaian individual. Penilaian individual bertujuan agar peserta didik memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara pribadi secara positif dan konstruktif. Dan yang terakhir yaitu penempatan dan penyaluran. Kegiatan ini diperlukan khususnya saat membimbing peserta didik dalam pemilihan penjurusan untuk membentuk dirinya menempati dirinya yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.